Aku rasa beberapa bulan ke depan pelancong dari luar negeri itu bakal rame, terutama di Kuala Lumpur ya. Jadi ya, masyarakat Malaysia silakan mempersiapkan diri melihat keramaian kembali. Setelah 2 tahun Malaysia nggak membuka diri untuk dunia, dan finally kita akan welcoming semua pelancong dari berbagai negara. Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Di video sebelumnya aku udah jelasin apa aja SOP yang terbaru untuk COVID-19 di Malaysia. Di video kali ini aku mau lanjutin SOP selanjutnya, yaitu SOP tentang traveling. SOP tentang traveling ini tuh benar-benar ditunggu-tunggu oleh travelers yang udah lama banget nggak ke Malaysia. WNA ataupun WNI dari Indonesia yang pengen ke Malaysia, baik itu buat kerja atau buat sekedar traveling ngabisin waktu aja di Malaysia, atau untuk visit keluarga atau teman-teman yang ada di Malaysia. Kayak aku yang udah 2 tahun tinggal di Malaysia, terus keluarga aku selama 2 tahun ini belum pernah visit aku. Jadi dengan adanya updatean terbaru COVID-19 SOP ini, terutama tentang traveling ini, keluarga aku tuh antusias banget dong, pengen ke Malaysia, pengen jalan-jalan ke Malaysia. Malaysia memang destinasi wisata yang dituju oleh masyarakat Indonesia, terutama yang kayak pengen keluar negeri. Negara terdekat dari Indonesia ya Malaysia, dan Malaysia juga dibilang cukup murah untuk traveling di Malaysia sendiri gitu. Jadi memang untuk traveling sekarang udah nggak ada lagi PCR test. Foreigners yang tidak berasal dari Malaysia dan mau memasuki Malaysia itu udah nggak diwajibkan lagi melampirkan PCR testnya atau antigen test atau apapun itu, tes COVID-19 lainnya. Foreigners sudah dibolehkan lagi untuk datang berwisata di Malaysia, yang melancong berkeliling Malaysia. Jadi aku rasa beberapa bulan ke depan bakalan rame turis-turis area itu. Sebelumnya aku jalan-jalan keliling Malaysia, enggak juga sih, nggak keliling Malaysia banget sih aku udah pernah ke Ipoh, terus ke Shah Alam, Kuala Lumpur, terus selama di sini ya ke Langkawi. Ke tempat ini itu nggak terlalu ramai sih, nggak terlalu ramai pengunjung karena pelancong itu cuma pelancong dari dalam negeri. Pelancong dari luar negeri itu belum ada kan, karena belum dibuka memang. Aku rasa beberapa bulan ke depan pelancong dari luar negeri itu bakal rame, terutama di Kuala Lumpur ya. Jadi ya, masyarakat Malaysia silakan mempersiapkan diri melihat keramaian kembali. Setelah 2 tahun Malaysia nggak membuka diri untuk dunia, dan finally kita akan welcoming semua pelancong dari berbagai negara. Yang kedua, COVID-19 insurance sudah nggak diwajibkan lagi untuk masuk Malaysia. COVID-19 insurance ini tujuannya kalau kita sakit dan ternyata kita sampai di Malaysia itu positif, kita harus punya tanggungan untuk dirawat di sini, untuk karantina selama beberapa hari kayak gitu. Dan ternyata COVID-19 insurance ini tuh cukup mahal, bisa sampai 2.000 sampai 3.000-an ringgit, which is itu kalau di Indonesia sampai 10 jutaan untuk masuk Malaysia aja. Aku juga kurang ngerti sih tentang insurance ini, gimana detailnya, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada insurance-nya lagi. Jadi teman-teman dan keluarga aku yang berasal dari Indonesia bisa datang untuk mengunjungi aku di Malaysia. Ya, teman-teman dari Indonesia, siapapun kamu di sana, pasti udah lama kan nggak ke Malaysia, dan udah lama kan nggak jalan-jalan. Ayo jalan-jalan ke Malaysia, karena Malaysia udah buka, dan syarat masuk Malaysia itu juga nggak seribet itu lagi. Yang pertama, kalian harus punya paspor tentunya. Paspor ini memang diwajibkan untuk siapapun yang mau masuk ke negara apapun di dunia ya kan. Jadi untuk melancong di Malaysia sendiri kita harus punya paspor yang masih aktif tentunya. Terus yang kedua, kamu udah download aplikasi MySejahtera di handphone kamu. MySejahtera ini tracing app di Malaysia. Kita untuk masuk ke semua premis-premis di Malaysia itu kita scan barcode gitu. Kalau di Indonesia kita pakainya Peduli Lindungi. Di Malaysia sebenarnya udah nggak wajib lagi untuk pakai MySejahtera application ini. Tapi untuk pelancong travelers yang berasal dari berbagai negara itu harus download aplikasi ini, karena kamu harus memverifikasi vaksin sertifikat kamu di dalam MySejahtera application ini. Jadi ada opsinya, aku bakal tunjukin di video ini. Begitu buka MySejahtera, terus pilih COVID-19 vaccination, terus pilih overseas vaccination details, dan update for nama kamu. Terus isi tuh, ada borang di sini, form yang harus kamu isi. Terus di bawah tinggal submit deh dan upload vaksin sertifikat kamu. Dalam beberapa hari dia bakal muncul di aplikasi kamu. Setelah vaksin
sertifikat kamu diverifikasi, barulah kamu statusnya itu vaksinnya komplit gitu di Malaysia. Dan yang ketiga, memang amannya nih ya, untuk masuk ke Malaysia kamu harus vaksin booster. Jadi udah vaksin 3. Aku bakal ngeliatin list vaksin apa aja yang dibolehin untuk masuk ke Malaysia. Ntar bakal kelihatan gitu vaksin apa aja jenisnya dan berapa dosis kamu. Bisa dilihat di sini. Tapi ya dari data tadi kita bisa nyimpulin kalau aman ya kamu itu udah vaksin booster. Jadi udah 2 dos vaksin plus booster, 3 dos vaksin, barulah kamu dibolehkan untuk masuk ke Malaysia. Dan kalau kamu memang udah 3 dos ini, kamu tinggal verifikasi surat vaksinnya di MySejahtera application ini. Tapi kalau kamu ternyata belum booster, aku saran sih kamu harus booster dulu. Walaupun di list tadi vaksin kamu itu 2 itu dibolehin untuk masuk Malaysia, tapi saran aku baiknya kamu booster dulu. Ya booster kan gratis, nggak masalah kok untuk suntik aja sebentar kalau memang kamu ada keperluan ke Malaysia, kayak gitu. Untuk melancong ke Malaysia, ketika kamu beli tiket, baiknya kamu beli tiketnya 2 langsung PP, pulang pergi. Karena ketika sampai di bandara, let's say kamu sampai di KLIA, kamu bakal ditanyain tiket pulangnya udah ada atau belum. Jadi better tiket pulang perginya itu udah dibeli dulu, jadi jelas gitu loh tanggal kamu di Malaysia itu berapa hari, tanggal berapa pergi, tanggal berapa pulang gitu. Dan syarat yang terakhir adalah kamu punya uang, punya ringgit ya kan. Kalau nggak punya ringgit gimana dong mau belanja di Malaysia, gimana mau bertransaksi di Malaysia. Ya itulah tadi syarat untuk pelancong yang mau berwisata di Malaysia. Updatean terbaru yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Nggak ribet kan, benar-benar tinggal beli tiket dan download MySejahtera application, terus udah booster, udah kamu udah bisa berwisata ke Malaysia, udah bisa mengunjungi negara terdekat dari Indonesia ini. Kangen kan pasti sama Twin Tower, kangen kan untuk jalan-jalan lagi. Sekian dari aku Rachel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku tunggu di Malaysia, bye.